Mereka pernah menghiasi layar kaca maupun layar lebar di masa keemasannya, di mana saat itu era sebelum digitalisasi menguasai kehidupan sehari-hari kita saat ini. Alhasil, sarana hiburan dan informasi hanya terbatas pada layar kaca ataupun media cetak, dan bioskop masih belum secanggih sekarang. Namun banyak meninggalkan kesan yang begitu mendalam. Para public figure era itu meninggalkan banyak kenangan, terutama mungkin untuk orang tua kamu atau om tante kamu, termasuk kedua sosok ini. Wajah tampan, akting yang menawan, mereka digilai kaum hawa pada eranya. Namun sayang, usia mereka tidak terlalu panjang, namun mereka meninggalkan karya yang masih dikenang hingga saat ini. Rian Hidayat. Aktor keturunan Ceko ini digilai remaja era 80-an dan 90-an awal. Rambutnya yang gondrong dan penampilannya yang cool dan cuek, sukses membuat meleleh kaum hawa saat itu. Rian Hidayat memulai karirnya sebagai artis cilik. Rian kecil sempat muncul bersama almarhumah Suzana dalam film Sangkuriang. Sosoknya lalu mencuri perhatian. Film-film selanjutnya juga mengokohkan posisinya sebagai artis cilik yang diperhitungkan saat itu. Seiring waktu remaja dan kemudian dewasa, ia semakin matang menjadi aktor muda yang disegani. Peran remajanya yang kemudian peran yang paling dikenang adalah tentu saja sebagai Lupus dalam film series Lupus. Gayanya sebagai Lupus sempat menjadi tren. Gaya rambut yang khas dan hobinya mengunyah permen karet menjadi trademark seorang Rian Hidayat. Memasuki pertengahan 90-an, ia melebarkan sayap ke ranah sinetron. Di antaranya, membintangi sinetron Bella Vista dan Mentari di Balik Awan. Ia juga menjajal sebagai model video klip dan sutradara. Di antaranya, ia pernah menjadi bintang video klip Nika Ardila. Sayang, karirnya yang cemerlang harus terhenti di tahun 1997. Rian Hidayat meninggal dunia karena penyakit tipes yang dideritanya. Usianya masih 27 tahun saat ia harus kembali ke pangkuan Tuhan. Ia dimakamkan di pemakaman TPU Juruk Purut. Karya terakhirnya yang belum dirilis adalah sebuah film yang berjudul Kuldesak, di mana saat itu dunia perfilman Indonesia sedang lesu karena krisis moneter. Kemudian film ini dirilis secara terbatas pada tahun 1999. Richie Ricardo. Berikutnya ada Richie Ricardo. Ia merupakan entertainer yang sukses di dalam dua bidang sekaligus, yaitu dunia peran dan tarik suara. Wajahnya yang tampan dan oriental membuatnya selalu mendapatkan peran sebagai lelaki lugu namun menawan. Richie sempat menjadi peran utama di dalam film Bercinta, Permainan Cinta, dan Ranjang Setan. Dunia tarik suara juga dijajalnya. Albumnya sukses di pasaran saat itu. Karirnya sebagai model pun bisa dibilang sukses. Banyak produk penjadikannya bintang iklan mereka, termasuk model kalender. Namun saat ia sedang menikmati karirnya, ia didiagnosa mengidap penyakit kanker otak. Dan puncaknya, setelah menjalani berbagai pengobatan, ia pun menyerah akan penyakitnya dan meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1993 di usianya yang masih 33 tahun. Dua aktor tadi merupakan idola kaum hawa di era 90-an. Kehadiran mereka selalu ditunggu saat itu, di mana TV tabung masih berjaya dan di mana stasiun TV swasta masih sangat sedikit jumlahnya. Walaupun perjalanan mereka terhenti, namun entah kenapa mereka meninggalkan kesan yang berarti di hati penggemarnya, juga di hati masyarakat luas, karena akting mereka dan karya mereka di dunia entertainment Indonesia.